Halo teman-teman semua, baik lagi di channel MHP Code pada seri fundamental Laravel 8. Pada video sekarang, kita akan lanjut untuk setup dari panel admin ya. Jadi kita akan lakukan templating menggunakan template admin ini, dimasukkan ke dalam admin dashboard ya. Ketika dia login, otomatis dia masuk ke dalam dashboard admin ya, ke halaman indeksnya seperti itu. Kalau misalkan kita telusuri pada halaman rootnya, kita coba masuk ke web rootnya. Di sini secara default kita diarahkan ke dalam index dashboard, di mana index dashboard ini berada di dalam view dashboard ya. Jadi posisinya ada di resources, lalu views, lalu dashboard yang ini. Oke, sip. Nah, yang pertama kita akan masukkan template-nya ya, template yang ini. Teman-teman, di video sebelumnya saya sudah simpan link untuk download dari temanya ya, dan sekarang kita akan implementasi bagaimana cara templatingnya. Oke, jadi kita masuk ke dalam folder template-nya, dan di bagian index kita boleh drag saja ke dalam kode editornya. Di sini ada index HTML, dan untuk controllernya saya close dulu aja ya. Nah, semua file ini adalah yang ini ya, template-nya. Dan yang pertama kita masuk ke resources, folder view, folder admin. Lalu saya di sini buat new file dengan nama admin underscore master.blade.php, dan saya buat lagi satu file untuk indeksnya, index.blade.php. Oke, yang pertama di dalam admin master.blade kita semua copy all. Nah, oke, kita langsung saja copy pada index.html yang tadi kita sudah drag filenya. Kita Ctrl A semuanya, Ctrl C, lalu masukkan ke dalam admin underscore master yang tadi kita buat filenya. Paste di sini. Dan ini boleh kita close untuk HTML-nya ya. Lalu di sini di dalam file admin master kita bisa ubah semuanya ya. Bisa ubah template-nya. Yang pertama di sini ada plugin untuk CSS style-nya. Kita harus load dulu dari setiap plugin-nya. Caranya, karena plugin ini berada di dalam folder asset, plugin, toaster, dan toaster.min dan seterusnya ya, dia berada di dalam folder asset. Kita harus copy dulu, copy pada access file yang teman-teman sudah download ya. Di dalamnya ada folder asset. Di dalam folder asset ada CSS, data, image, JS, plugin, dan lain sebagainya. Oke, di mana folder tersebut meload dari setiap file yang akan kita butuhkan ya, supaya templatenya jalan. Oke, di sini saya akan mengcopy folder asset ini, Ctrl C, lalu masukkan ke dalam project file kita. Posisinya kalau saya ada di sum, htdocs, lalu di Laravel 8, lalu di basic. Nah, lalu masukkan ke dalam folder public pada aplikasi kita. Masukkan ke dalam folder public. Di dalam folder public kita paste saja di sini. Atau sebelum paste kita buat new folder dulu dengan nama backend, misalkan backend. Dan saya akan buat folder satu lagi dengan nama frontend. Oke.
Untuk halaman backend yaitu menggunakan template admin yang ini. Oke. Dan untuk halaman front end kita akan gunakan template admin juga, tapi bukan template admin, template bawaan dari front end-nya ya. Teman-teman bisa download dulu aja ya di video sebelumnya. Oke, di sini saya paste. Oke, setelah masuk tinggal kita load semuanya. Di sini cara meloadnya kita boleh blocks, lalu gunakan seperti ini. Oke. Dan kita gunakan fungsi asset untuk meload dari setiap file access filenya. Dan sebelum masuk ke dalam asset folder, di sini kita harus masuk dulu ke dalam folder backend. Oke. Backend. Berarti di sini masukkan backend / asset seperti itu. Nah, semua tag linknya teman-teman buatkan seperti ini semuanya. Caranya biar cepat seperti ini. Asset, lalu kita copy yang ini, kita cut misalkan, lalu paste di sini. Paste. Oke, setiap link wrapnya kita paste ya. Oke, lalu isinya yang ini juga kita paste. Backendnya paste di sini. Oke, setelah itu kita masukkan semuanya ke dalam fungsi add set. Kita cut, masukkan ke sini. Ini fungsinya supaya semua file asetnya terload ya. Jadi templatenya bisa digunakan seperti itu. Dan pada bagian JavaScript-nya kita juga harus meload di bagian footernya. Kita scroll ke paling bawah. Nah, di sini kita load lagi ya menggunakan fungsi asset yang seperti tadi.
Oke teman-teman, setelah semuanya sudah terload, di sini saya sudah memasukkan semuanya ke dalam fungsi aset, dan ini otomatis dia akan meload sebuah foldernya dan juga filenya. Pada bagian CSS-nya pun kita sudah berhasil meload semuanya. Oke, seperti ini. Dan sekarang kita coba save all, lalu kita coba refresh beraplikasinya. Yap, belum terjadi apa-apa karena memang dia diarahkan ke dalam dashboard file. Dan sedangkan kita membuat sebuah view admin, bukan meload dari dashboard file. Kalau misalkan kita balik lagi ke root, ke web rootnya, di sini diarahkan return view dashboard, yang mana dashboard ini adalah posisinya ada di sini, ya. Di view dia nggak masuk ke admin lalu masuk ke dashboard yang ini. Oke. Nah, solusinya kita arahkan dulu ke dalam folder admin lalu masuk ke dalam index. Oke. Untuk compactnya kita hapus dulu, dan untuk query-nya kita komen dulu seperti ini. Oke, kita coba save all, dan ini hilang nih, begini. Dan untuk indeksnya dia masih kosong ya, masih kosong. Kalau misalkan kita coba refresh maka akan blank seperti ini karena memang halaman indeksnya masih kosong. Oke. Nah, kita akan masukkan semua template-nya ke dalam halaman indeks dari dashboard tersebut. Oke, teman-teman bisa balik lagi ke kode editornya. Oke, dan sebelum kita mengisi dari indeks kontennya, ya, teman-teman bisa lihat dulu ke sini, ya. Di sini sebenarnya ada 3 bagian. Yang pertama ada bagian dari sidebar, lalu ada header, dan juga ada main kontennya. Nah, kita akan ngambil seluruh dari bagian ini, cuma nanti kita akan bagi-bagi segmennya. Secara statis dia untuk sidebar dia statusnya kan statis, dan untuk main kontennya kita akan buat dinamis sesuai dengan request dari kebutuhan kita. Oke teman-teman, yang pertama kita masuk lagi ke kode editornya, lalu di sini ya, di bagian index kita tuliskan extends ya, lalu kita akan extend ke dalam file admin master ini ya, supaya meload semua data template yang ada di file admin master. Oke, posisinya dia berada di folder admin, lalu admin underscore master. Setelah itu kita gunakan fungsi yield section content. Lalu di sini saya end section. Oke, kita coba save all, lalu kita refresh. Yap, teman-teman semua, datanya ke load semuanya. Padahal yang kita load ini adalah file dashboard, dimana root dashboard, dimana root dashboard ini meload sebuah file index yang isinya seperti ini. Oke, karena dia extend ke dalam admin master, maka semuanya akan terload. Dan saya akan bagi ya, jadi untuk saat ini saya akan ngambil dulu aja untuk kontennya. Teman-teman bisa masuk lagi kode editor, lalu masuk ke admin master, lalu scroll ke bagian bawah. Nah, di sini ada left sidebar with footer,
dimana ini adalah konten dari sidebar yang sebelah sini posisinya. Oke. Lalu kita scroll, kita cari pada bagian konten. Scroll. Scroll. Kita cari untuk main kontennya. Nah, di sini ada konten. Nah, di sini adalah main kontennya teman-teman semua. Kita kasih komentar main konten. Oke. Nah, saya akan mengambil dari setiap row-nya. Saya akan ambil. Oke, atau kita select aja semuanya seperti ini. Wait. Dari top statistik kita blok sampai sampai footer. Nah, ini bagian footernya di sini. Nah, kita sisakan 2 di penutup. Oke, saya cut yang ini. Sisakan 2 di penutup dari atas footer. Oke, karena div 2 penutup ini adalah div penutup dari konten wrapper dan juga div penutup dari kelas konten. Kita rapikan dulu biar nggak pusing teman-teman semua ya. Oke, jadi posnya seperti ini. Nah, nice. Oke, tadi kita sudah mengcutnya ya. Tadi sudah cut. Kita coba save all. Lalu refresh dulu ke sini. Dan otomatis dia hilang karena tadi kita sudah cut. Nah, kita lalu masuk ke dalam index blade-nya. Kita paste saja yang tadi ya. Tadi kita sudah cut, kita sekarang paste di dalam konten, di dalam section konten yang ini. Lalu kita balik lagi ke admin master. Di sini di dalam konten, di dalam div konten yang ini, kita gunakan fungsi yield. Lalu ID-nya kita get dari konten. Nah, jadi kita sinkronkan konten yang ini dengan konten yield yang ini. Karena konten dari section ini extend ke dalam file admin master. Oke, kita coba save all. Dan kita coba refresh. Yap, maka datanya terload kembali teman-teman semua. Kalau misalkan kita mau tes, saya mau hapus dari indeks. Saya mau cut, hapus, jadi sisakan seperti ini, lalu masukkan saja asal seperti ini untuk main kontennya, lalu save all. Yap, maka datanya terload. Oke. Teman-teman, mudah-mudahan paham ya. Lalu saya Ctrl Z, datanya sip, mantap ya teman-teman semua. Nah, untuk user image-nya di sini belum load ya. Teman-teman bisa cari saja di bagian admin master. Nah, kita kasih and main content biar tidak bingung. Kita akan meload dari user image-nya. Nah, posnya ada di sini teman-teman semua. Kita tinggal tambahkan saja fungsi asetnya. Jadi tinggal blok seperti ini, lalu gunakan begini.
lalu masuk ke aset. Di sini masuk ke backend, folder backend, backslash, dan yang ini pun sama, kita tambahkan fungsi dari aset. Coba save all, lalu refresh. Yep, datanya masuk teman-teman semua. Image-nya sudah terload seperti itu. Oke, untuk templating sudah berhasil ya teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mengikutinya. Dan di video selanjutnya kita akan coba pisahkan untuk menu dari sidebarnya. Dan nanti di video selanjutnya juga kita akan isi dari sidebarnya sesuai dengan data yang ada di database. Jadi kita akan integrasikan, mengambil data dari database supaya konten dari halaman kontennya, section dari kontennya ini dinamis seperti itu. Baik teman-teman semua, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.